Halo anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi dan berkah dalam. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, anak-anak yang terkasih, pada hari ini Pak Theo akan melanjutkan bab 4, dialog dan kerjasama antar umat beragama. Nah, pada pertemuan ini Pak Theo masuk pada subbab yang ketiga, yaitu membangun persaudaraan sejati melalui kerjasama antar umat beragama dan kepercayaan lain. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, marilah kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Putramu Yesus Kristus mengajarkan kepada kami untuk mencintaimu sepenuh hati dan mencintai sesama seperti diri sendiri. Bimbinglah kami dengan daya Roh Kudus-Mu, supaya ajaran mulia itu semakin terwujud nyata dalam hidup bersama sebagai saudara. Berkatilah kami agar makin bersatu dalam kasih persaudaraan. Berkatilah kami agar makin beriman, makin bersaudara, dan makin berbela rasa. Berkatilah masyarakat dan bangsa kami agar mengutamakan persaudaraan sejati, kesejahteraan bersama dan persatuan Indonesia. Bunda Maria, doakanlah kami yang dihimpun dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih, kehidupan rukun dan damai antar pemeluk agama menjadi dambaan seluruh masyarakat. Namun, kehidupan rukun dan damai tersebut belum dapat dinikmati sepenuhnya karena masih ada konflik yang bernuansa agama baik di dalam maupun di luar negeri. Konflik ini terjadi antara lain karena orang sering kali menyalahgunakan agama untuk kepentingan tertentu, misalnya demi kekuasaan. Selain itu, orang kurang mendalami agamanya dan kurang memahami agama orang lain sehingga mudah diadu domba. Nah, dilihat dari fungsi-fungsi agama, yaitu mewartakan keselamatan, arti hidup, serta mengajarkan cara hidup yang baik, maka sulit kita pahami bahwa ada kerusuhan dan bencana yang disebabkan oleh agama. Hal itu dapat terjadi hanya kalau agama itu ditunggangi oleh kepentingan lain atau tidak dipahami. Maka diharapkan supaya semua penganut agama-agama menyadari fungsi agama yang sebenarnya dan berusaha untuk menjalin kerjasama dalam persaudaraan yang sejati, karena cita-cita semua agama sebenarnya sama, yaitu keselamatan manusia. Dalam kitab suci kita dapat menyaksikan bahwa semasa hidupnya Yesus senantiasa menyapa dan bersahabat dengan siapa saja, apapun keyakinan dan agamanya. Dia menyapa dan berdialog dengan wanita Samaria, menolong perwira Romawi dari Kapernaum yang hambanya sakit, serta mendengarkan permohonan wanita Siro Venesia yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Yesus tidak mempersoalkan agama, tetapi belas kasih dan persaudaraan. Konsili Vatikan II dalam dokumen Nusta Aetatis artikel 1 dan 2 mengatakan bahwa kita hendaknya menghormati agama-agama dan kepercayaan lain, sebab dalam agama-agama itu terdapat pula kebenaran dan keselamatan. Kita hendaknya berusaha dan bersatu dalam persaudaraan yang sejati demi keselamatan manusia dan bumi tempat tinggal kita ini. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, marilah sekarang kita menggali pemahaman tentang membangun persaudaraan sejati melalui kerjasama antar umat beragama. Nah, mendalami masalah-masalah dalam kehidupan beragama. Yang pertama, berbagai fakta kerusuhan antar pemeluk agama. Contohnya, yang pertama, di Irlandia Utara sering terjadi kerusuhan dan perang antara umat Katolik dan umat Protestan. Kerusuhan ini sudah berlangsung sangat lama. Yang kedua, di Kashmir sering ada kerusuhan dan perang antar umat Hindu dan Islam. Yang ketiga,
Di beberapa negara Timur Tengah hingga kini terjadi kekerasan terhadap penganut-penganut agama Kristen. Banyak umat Kristen telah diusir atau dipaksa masuk agama tertentu. Begitupun di Afrika sering terjadi kerusuhan antar pemeluk agama Kristen dan Islam. Yang keempat, di Eropa dan Amerika sering terjadi intimidasi terhadap agama minoritas atau Islam. Yang kelima, di tanah air sudah sering terjadi kerusuhan antar pemeluk agama, khususnya antara umat Islam dan Kristen di beberapa tempat, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Nah, kemudian sebab-sebab kerusuhan antar pemeluk agama, ada banyak sebab terjadinya kerusuhan bernuansa agama. Antara lain, yang pertama, agama sering diperalat atau ditunggangi demi kepentingan lain yang bersifat politis dan ekonomis. Yang kedua, fanatisme sempit karena kurang memahami agamanya sendiri dan agama orang lain. Yang ketiga, merasa posisi dan pengaruhnya terancam karena adanya agama lain, merasa agama lain sebagai saingan. Yang keempat, pencemaran simbol-simbol agama oleh pemeluk agama lain. Hal ini sering membakar emosi massa karena agama sering diyakini sebagai benteng terakhir untuk menegakkan martabat pribadi atau kelompoknya. Nah, yang ketiga adalah akibat kerusuhan antar pemeluk agama. Kerusuhan antar pemeluk agama dapat terjadi sangat lama dan sangat kejam. Akibat dari kerusuhan ini dapat sangat parah dan fatal. Antara lain, yang pertama, hilangnya banyak nyawa secara sia-sia, bahkan nyawa orang-orang yang tidak berdosa. Dua, terjadinya gelombang pengungsian sebab mereka takut dan sudah kehilangan segala-galanya. Yang ketiga, hancurnya sarana-sarana ibadat serta rumah-rumah penduduk serta properti lainnya. Yang keempat, trauma yang berkepanjangan bagi mereka yang telah mengalaminya. Yang kelima, kegiatan baik ekonomi, pendidikan maupun keagamaan terganggu sehingga menyengsarakan masyarakat pada umumnya. Nah, yang keempat adalah masalah-masalah berdasarkan dalam kehidupan agama. Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat dilihat 3 masalah pokok yang kiranya menjadi sumber permasalahan agama sekarang ini, yaitu fanatisme, takayul, dan fatalisme. Nah, apa itu fanatisme? Fanatisme adalah sikap yang hanya menonjolkan agamanya sendiri dengan kecenderungan menghina agama lain dan mengurangi hak hidupnya. Fanatisme sering mengarah ke dominasi politik dan cita-cita mendirikan negara agama. Sebab-sebab dari fanatisme agama itu kompleks. Antara lain, kurangnya mengenal agama lain karena hidup dalam daerah tertutup, pendidikan agama yang sempit dan defensif yang mencari-cari kejelekan agama lain, rasa bangga yang berlebihan atas kejayaan agamanya sendiri dengan tidak melihat kekurangan-kekurangan diri, rasa takut akan kemajuan agama lain, dan lain-lain. Sebab-sebab ini umumnya kurang disadari, sehingga fanatisme bisa sampai menutup diri sama sekali terhadap agama lain, membabi buta dan bertahan lama sekali. Sebab yang utama dari fanatisme agama adalah tidak adanya keyakinan yang tenang, dewasa, realistis, dan terbuka. Nah, fanatisme adalah sikap mental yang paling berbahaya untuk perkembangan pribadi, kesatuan bangsa, dan kerukunan internasional. Perkembangan pribadi dicekik karena fanatisme membelenggu orang-orang dalam pandangan hidup yang tetap sama, statis, tertutup, sehingga tidak ada evolusi yang dan perluasan pandangan yang sangat dibutuhkan untuk mencapai kedewasaan akhlak. Fanatisme ini juga cenderung mencurigai hasil-hasil ilmu pengetahuan dan dengan demikian menanam kebodohan. Sejarah agama-agama besar banyak dinodai oleh fanatisme agama. Tak ada satu agama besar pun
yang bersih dalam hal ini. Perang-perang dahsyat dicetuskan oleh fanatisme. Misalnya, perang salib pada abad pertengahan yang berkobar antara bangsa-bangsa penganut agama Kristen dan Islam. Nah, kemudian yang kedua adalah takhayul. Apa itu takhayul? Takhayul adalah kepercayaan yang terlalu besar akan benda atau perayaan tertentu untuk dengan demikian mendapat bantuan dari Tuhan. Orang sebetulnya lebih percaya akan benda atau perayaan tertentu daripada akan Tuhan sendiri. Takhayul terutama merajalela di kalangan bangsa yang menganut agama primitif atau yaitu animisme. Manusia hampir selalu dengan perantaraan seorang imam atau dukun dengan perayaan-perayaan tertentu seperti pengorbanan, persembahan, penyiksaan, bertapa, mati raga, berusaha mencegah pengaruh roh-roh jahat dan mendapat bantuan dari roh-roh yang baik. Nah, tempat-tempat tertentu lebih kuburan dianggap keramat. Diambil tanah dari situ untuk mendapatkan berkat, atau sebaliknya, tempat-tempat tertentu dianggap angker. Orang-orang berpandangan bahwa tempat-tempat itu didukuni oleh roh-roh jahat. Takhayul dapat berkembang menuju ilmu hitam jika ia bermaksud dengan bantuan dari roh-roh merugikan sesama manusia, di mana ia mengabdikan Tuhan atau kekuasaan dikodrati untuk kepentingannya sendiri. Tuhan harus melayani kepentingan manusia. Nah, dengan perayaan tertentu, misalnya dengan mengucapkan mantra, ia seakan-akan mau memaksa Tuhan atau roh untuk melakukan sesuatu baginya. Takhayul merusak iman yang sejati, menutup terhadap ilmu pengetahuan dan sering memboroskan uang. Tak dapat disangkal bahwa takhayul di Indonesia baik di kota maupun di daerah masih cukup kuat. Takhayul membelenggu jiwa dalam ketakutan. Nah, kemudian yang ketiga adalah fatalisme. Apa itu fatalisme? Fatalisme adalah sikap mudah menyerah pada nasib. Sebab-sebabnya seringkali adalah kekurangan tenaga dibantu oleh alasan-alasan religius. Nasib dianggap ditakdirkan oleh Tuhan. Sikap fatalistis mengakibatkan manusia kurang berusaha menentang sesara, terlalu mudah menghibur diri dengan perayaan-perayaan keagamaan dan menantikan surga. Orang-orang fatalis mempunyai pandangan tentang Tuhan yang picik dan paham yang tidak realistis tentang dunia. Tuhan seakan-akan menakdirkan segala nasib buruk. Ia mudah lari ke dalam impian idealistis. Misalnya, jika dalam perkawinan ada suatu ketegangan, cepat diambil kesimpulan bahwa jodoh ini memang tidak ditakdirkan oleh Tuhan, jadi baiknya diceraikan saja. Nah, fatalisme di Indonesia yang bercokol di belakang topeng agama melumpuhkan daya tekun, kekuatan untuk melawan rintangan-rintangan, dan jelas menghambat pembangunan nasional di segala. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang marilah kita bersama-sama mendalami fungsi-fungsi agama. Dalam kerusuhan yang bernuansa agama itu, banyak orang mulai mempertanyakan apa sebenarnya fungsi agama. Bukankah semua agama mengajarkan cinta kasih, kerukunan, dan persaudaraan yang sejati? Mengapa justru kerusuhan bernuansa agama dapat terjadi dan sering berlangsung sangat lama dan sangat kejam? Nah, fungsi agama pada dasarnya adalah yang pertama, mewartakan keselamatan. Semua agama mewartakan dan menjanjikan keselamatan, bukan bencana. Karena mewartakan dan menjanjikan keselamatan itulah maka manusia memeluk suatu agama. Manusia mendambakan keselamatan. Yang kedua, mewartakan arti hidup. Agama-agama memberikan pandangan hidup dan meyakinkan penganut-penganutnya untuk menghayati pandangan hidup itu. Agama memberi jawaban atas pertanyaan hidup. Dari mana asal hidup manusia? Apa makna hidup manusia? Apa
tujuan hidup manusia dan sebagainya. Nah, menghayati pandangan hidup menurut agamanya akan membuat manusia bahagia dan selamat. Kemudian yang ketiga, mengajarkan cara hidup. Semua agama mengajarkan kepada para penganutnya untuk hidup baik, hidup beretika dan hidup bermoral. Hidup yang baik akan membahagiakan dan menyelamatkan. Nah, dilihat dari fungsi-fungsi agama itu sebenarnya sulit dipahami bahwa ada kerusuhan dan bencana yang disebabkan oleh agama. Hal itu dapat terjadi hanya kalau agama itu ditunggangi oleh kepentingan lain atau tidak dipahami. Maka semua penganut agama-agama diharapkan untuk menyadari fungsi agama yang sebenarnya dan berusaha untuk menjalin kerjasama dalam persaudaraan yang sejati. Karena cita-cita semua agama sebenarnya sama, yaitu keselamatan manusia. Nah, sekarang marilah kita mendalami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang membangun persaudaraan antar pemeluk agama. Mari kita buka bacaan kitab suci Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuasaanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tadi kita bersama-sama sudah menyimak atau membaca bacaan Injil kitab suci Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, sikap Yesus tegas dalam hal membangun persaudaraan sejati tanpa mengenal latar belakang atau asal-usul seseorang. Hal itu tampak dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu sanggup menjadi sesama bagi orang lain yang menderita tanpa memandang asal-usul dan latar belakang hidupnya. Orang yang berbeda suku, agama, cara beribadah, dan berbeda kebudayaannya ditolongnya, dikasihinya sepenuh hati dengan segenap jiwa dan akal budinya. Itulah persaudaraan sejati, persaudaraan sejati antar manusia dan sesama makhluk Tuhan. Persaudaraan sejati tidak dibatasi oleh ikatan darah, suku, atau agama. Setiap manusia
siapapun dia sungguh harus dikasihi sebagai saudara dan sesama. Nah, sekarang marilah kita mendalami tentang ajaran gereja. Pada zaman kita, bangsa manusia semakin erat bersatu dan hubungan-hubungan antara berbagai bangsa berkembang. Gereja mempertimbangkan dengan lebih cermat manakah hubungannya dengan agama-agama bukan Kristiani. Dalam tugasnya mengembangkan kesatuan dan cinta kasih antara manusia bahkan antara bangsa, gereja di sini terutama mempertimbangkan manakah hal-hal yang pada umumnya terdapat pada bangsa manusia dan yang mendorong semua untuk bersama-sama menghadapi situasi sekarang. Sebab semua bangsa merupakan satu masyarakat, mempunyai satu asal, sebab Allah menghendaki segenap umat manusia mendiami seluruh muka bumi. Semua juga mempunyai satu tujuan terakhir, yakni Allah, yang penyelenggaranya, bukti-buktinya, kebaikannya, dan rencana penyelamatannya meliputi semua orang, sampai orang yang terpilih dipersatukan dalam kota suci yang akan diterangi oleh kemuliaan Allah. Di sana bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya. Maka gereja mendorong para putranya supaya dengan bijaksana dan penuh kasih melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama-agama lain sambil memberi kesaksian tentang iman serta peri hidup Kristiani, mengakui, memelihara, dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio-budaya yang terdapat pada mereka. Konsili Vatikan II dalam dokumen Nostra Aetate artikel 1 dan 2 mengatakan bahwa kita hendaknya menghormati agama-agama dan kepercayaan lain, sebab dalam agama-agama itu terdapat pula kebenaran dan keselamatan. Kita hendaknya berusaha dan bersatu dalam persaudaraan sejati demi keselamatan manusia dan bumi tempat tinggal kita. Nostra Aetate juga menegaskan bahwa setiap orang yang tidak mencintai sesamanya dan tidak mau bersikap sebagai satu saudara dengan umat dari agama yang lain, maka ia tidak mengenal Allah. Hal ini terinspirasi dari Injil. Gereja melalui dokumen ini ingin mengecam segala bentuk diskriminasi berdasarkan keturunan atau warna kulit, kondisi hidup atau agama atau lainnya yang berlawanan semangat Kristus. Nah, sekarang marilah kita bersama-sama mendalami usaha-usaha konkret untuk membangun persaudaraan sejati antar pemeluk agama dan kepercayaan lain. Dewasa ini dialog agama-agama terasa amat kuat pengaruhnya. Pengaruhnya nyata tidak hanya dalam hidup gereja partikular Asia yang menganut pola masyarakat plurireligius, melainkan juga telah mewarnai gereja universal pada umumnya. Sebab gerakan dialog dengan agama-agama lain telah sedang dan pasti akan dirintis di mana-mana, mulai dari tingkat yang paling kecil yaitu keluarga, kampung, dan desa sampai tingkat yang lebih luas nasional dan internasional. Nah, apa yang dimaksud dengan dialog kehidupan? Dialog kehidupan diperuntukkan bagi semua orang dan sekaligus merupakan level dialog yang paling mendasar. Sebab ciri kehidupan bersama sehari-hari dalam masyarakat majemuk yang paling umum dan mendasar ialah ciri dialogis. Kita sering hidup bersama dengan umat beragama lain dalam suatu lingkungan atau daerah. Dalam hidup bersama itu, kita tentu berusaha untuk bertegur sapa, bergaul, saling mendukung, dan saling membantu satu sama lain. Hal itu dilakukan bukan saja demi tuntutan sopan santun dan etika pergaulan, tapi juga tuntutan iman kita. Kemudian dialog karya. Apa yang dimaksud dengan dialog karya? Dialog karya adalah kerjasama yang lebih intens dan mendalam dengan para pengikut agama-agama lain. Sasaran yang kehendak diraih jelas dan tegas, yakni pembangunan manusia dan peningkatan martabat manusia.
Bentuk dialog semacam ini sekarang kerap berlangsung dalam kerangka kerjasama organisasi-organisasi internasional, di mana orang-orang Kristen dan para pengikut agama-agama lain bersama-sama menghadapi masalah-masalah dunia. Dalam hidup bersama dengan umat beragama lain, kita sering diajak dan didorong untuk bekerja sama demi kepentingan bersama atau kepentingan yang lebih luas dan luhur. Kita bekerja sama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan sosial karitatif, kegiatan rekreatif, dan sebagainya. Dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, kita dapat lebih saling mengenal dan menghargai. Kemudian yang ketiga adalah dialog pengalaman iman. Apa yang dimaksud dengan dialog pengalaman iman? Dialog pengalaman iman atau pengalaman keagamaan merupakan dialog tingkat tinggi. Dialog pengalaman iman dimaksudkan untuk saling memperkaya dan memajukan penghayatan nilai-nilai tertinggi dan cita-cita rohani masing-masing pribadi. Dalam hidup beriman, kita dapat saling memperkaya walaupun berbeda agama. Ada banyak ajaran iman yang sama, ada banyak visi dan misi agama yang sama. Lebih dari itu, semua orang ternyata mempunyai perjuangan yang sama dalam menghayati ajaran imannya. Dan dalam hal ini kita dapat saling belajar, saling meneguhkan, dan saling memperkaya. Nah, dalam dialog pengalaman iman, kita dapat memperoleh banyak hal dari apa yang kita pelajari dari agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan, dan agama asli. Yaitu antara lain, yang pertama, dari agama Islam, kita dapat belajar sikap pasrah, kepercayaan yang teguh pada Allah yang Maha Esa, ketekunan dalam berdoa secara teratur, dan sikap tegar menolak kemaksiatan. Yang kedua, dari agama Hindu dan Buddha atau juga aliran kepercayaan, kita dapat belajar misalnya tentang penekanan pada hal-hal batin. Agama Hindu dan Buddha atau demikian juga agama-agamanya, agama orientalis lainnya sangat menekankan doa batin, meditasi kontemplasi, yoga, dan berbagai seni bermeditasi lainnya sangat disukai dan dipraktekkan di seluruh dunia. Yang ketiga, dari agama Konghucu atau juga agama Buddha, kita dapat belajar tentang penekanan dan penghayatan umatnya pada hidup moral dan perilaku. Mereka sangat menekankan praktik hidup yang baik. Agama Konghucu dan agama Buddha adalah agama moral. Yang keempat, dari aliran kepercayaan dan agama asli, kita dapat belajar tentang kedekatan mereka pada alam lingkungan hidup. Agama asli kepercayaan akan keharmonisan seluruh kosmis. Ada mata rantai kehidupan yang melingkupi seluruh alam raya yang tidak boleh dirusakkan. Maka umat agama asli selalu membuat upacara sebelum mereka mengolah tanah atau menebang pohon, semacam tindakan minta izin kepada sesama saudara kehidupan. Dalam gerakan melestarikan ekologi saat ini, rupanya kita perlu menimba inspirasi dari agama asli ini. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, untuk tugas pada hari ini silahkan anak-anak kerjakan soal-soal berikut ini. Yang pertama, bagaimana cara mewujudkan persaudaraan sejati? Yang kedua, apa ajaran gereja tentang sikap kita terhadap agama-agama lain? Silahkan anak-anak kerjakan, kemudian kirim di. Baik anak-anak yang terkasih, demikianlah pembahasan tentang membangun persaudaraan sejati melalui kerja sama antar umat beragama dan kepercayaan lain. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami telah mempelajari banyak hal tentang membangun persaudaraan sejati melalui kerjasama antar umat beragama. Semoga dengan bimbingan-Mu kami dapat mewujudkan persaudaraan itu dalam hidup kami. Semoga kami dapat menjadi terang dan garam dalam masyarakat, menjadi pelopor persaudaraan sejati di tengah masyarakat bangsa Indonesia yang plural. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku. Pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Berkah.